Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Supian dari Edangan NIM 121700520. Di sini saya akan memenuhi tugas besar UAS saya, intelijen buatan, yang dimana tugas ini menjelaskan tentang program bertemakan bioinformatics. Oke, di sini saya mengambil program ini dari suatu project di GitHub yang bernamakan Nitjans atau Nitazanspiegel. Secara singkat, jadi proyek ini menjelaskan suatu program yang dimana alat atau perangkat lunak sederhana yang memahami dan mensimulasikan beberapa langkah kunci dalam aliran informasi genetik dari DNA ke protein menggunakan bahasa Java dan Python. Dan bisa kita lihat program ini melakukan dua tugas utama dalam konteks biologi dan molekuler, yaitu transkripsi DNA ke RNA, di mana menerima inputan DNA dari user dan menghasilkan urutan RNA yang sesuai melalui aturan transkripsi. Yang kedua, translasi mRNA ke protein, di mana menerima inputan urutan mRNA dari pengguna dan menghasilkan sequence protein yang sesuai melalui proses translasi. Tanpa basi-basi, kita mulai dari alignments, folder alignments, di mana alignment ini sepertinya folder terkait dengan implementasi dan analisis algoritma urutan dalam konteks bioinformatika. File dan folder ini memungkinkan digunakan untuk mengelola dan menyimpan komponen-komponen dari suatu proyek atau program dalam domain tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, perlu kita lihat gitu ya ke satu-satu filenya dalam folder tersebut gitu ya. Yang pertama, kita memasuki file alignment Python. File alignment Python ini dimana menggunakan bahasa pemrograman Python. Sangat panjang ya. Saya akan menjelaskan gitu. Mulai dari import modul dulu. Ini ada import SJS for arts. Nah, itu adalah modul yang dimana digunakan untuk berinteraksi dengan interpreter Python dan memperoleh argumen dari baris perintah gitu ya. Yang kedua ada dev pasta parser, di mana suatu fungsi menerima parameter file yang seharusnya adalah jalur ke file FASTA. Fungsi ini membuka file tersebut dan membaca isinya dalam mode baca R, membuat kamu FASTA addict, dan untuk menyimpan sequence dan identifikasi melakukan loop setiap barisnya. Yang ketiga adalah dev matrix parser. Di sini adalah suatu fungsi yang menerima parameter file yang seharusnya adalah jalur file matrix core untuk membukakan file tersebut menggunakan mode baca R. Seluruh isi file dibaca dan disimpan dalam variabel score file. Matrix score diambil dari baris ke-7 hingga akhir file score file, membuat kamu score matrix untuk menyimpan pasangan tuple sebagai kunci dan akses sebagai nilai. Yang selanjutnya ada dev global alignment. Dev global alignment ini adalah dimana fungsi dan menginstalasi matrix score dan matrix backtrack. Fungsi mengisi matrix score dan matrix backtrack berdasarkan aturan algoritma penyejaran global. Fungsi ini melakukan penyejakan kembali dari sel dengan skor tertinggi ke tepi matriks menyesuaikan urutan agar sejajar gitu ya. Panjang sekali di sini sampai bawah sampai sini. Selanjutnya ada dev local alignment, sequence 1, sequence 2 dan scoring matrix. Di mana di sini adalah fungsi mana sampai bawah ya, sampai ini. Dimana ini adalah fungsi gitu ya. Fungsi
dengan instalasi matrix core dan matrix backtracks. Di sini fungsi ini mengisi matrix core dan matrix backtrack berdasarkan aturan algoritma penyejaran lokal gitu ya. Fungsi mencari dan menyimpan informasi tentang dua sel dengan skor tertinggi. Fungsi melakukan penyejakan kembali dari kedua sel tertinggi menghasilkan urutan yang sudah disesuaikan. Nah, ini adalah urutan-urutan yang sudah disesuaikan. Ini sangat rumit. Yang selanjutnya ada def free ends alignment. Segmen 1 dan segmen 2 scoring matrix. Ini sampai bawah di sini. Ini sangat panjang. Ya, ini berisikan tentang fungsi di mana bagian input dari command line dari file-file dari codingan-codingan di atas gitu. Sangat panjang. Ini command line ya. Selanjutnya ada score matrix. File score matrix di alignment, folder alignment ini. Di mana file kedua score matrix ini tabel matrix score yang digunakan dalam proses aligning atau penyelasaran untuk nukleotidia RNA atau DNA. Di sini saya tidak begitu mengerti kenapa apa yang harus saya susun gitu kalau misalkan saya buat. Karena saya tidak mengerti soal tabel nukleotidia RNA atau DNA. Oke, selanjutnya ada benchmark. Benchmark ini file benchmark Python ini jelasnya menggunakan bahasa Python, yang dimana kita temui adalah yang awal suatu import libraries atau mengimpor modul-modul yang diperlukan seperti time untuk mengukur waktu, eksekusi, dan fungsi-fungsi dari modul alignment yang mencakup aligner dan parser. Yang kedua di sini ada par sequence dan score matrix, di mana untuk membaca dan menyiapkan urutan nukleotidia dari file sequence dan menerima skor dari file score matrix menggunakan fungsi FASTA parser dan matrix parser. Yang ketiga ada benchmarking global alignment. Nah, ini adalah benchmarking global alignment. Ada benchmarking local alignment, dan benchmarking free ends alignment. Oke, sampai akhirnya menampilkan pesan selesai, pesan done di sini. Selanjutnya ke file sequence FASTA. Adalah file di mana dua buah urutan nukleotidia atau sequence yang diberikan dengan format yang mirip dengan format file FASTA yang diberi nama query 1 dan query 2. Selanjutnya file teks FASTA, dimana sama, yaitu suatu dua buah urutan nukleotidia yang diberikan dengan format mirip FASTA. Dengan label text 1 dan text 2 urutan nukleotidia. Oke. Mungkin ini penjelasan alignment atau folder alignment pertama yang di mana berisi tentang alignment Python, score matrix txt, benchmark Python juga, sequence FASTA, dan text FASTA. Selanjutnya kita akan membahas ke folder flash. Folder flash ini dimana
tersusun dari berbagai macam file. Dimulai dari file alignment. File alignment ini seperti codingan di atas yang saya pernah lihat gitu ya. Jadi pun tidak jauh dari codingan dan menghasilkan suatu output yang tidak jauh juga gitu. Namun folder blast ini menjelaskan file atau modul yang digunakan untuk menjalankan operasi algoritma alat blast atau basic local alignment search tool dalam bioinformatics. Cuman dalam folder blast ini score matrix, text FASTA, dan alignment pay ini sudah ada di atas, jadi saya tidak akan menjelaskannya lagi. Yang berbeda antara folder alignment dan blast yaitu dimana blast ini ada file yang bernamakan blast Python, optimization Python, dan queries Python. Maka dari itu saya akan menjelaskan bagian ini saja. Dimulai dari blast Python. Nah, blast Python ini yaitu merupakan suatu yang tersusun dari blast class yang dimana ada fungsi class init, lalu ada outer function dimulai dari create, ada dari create hash, create sliding window, create queries neighbors, find hits, dan catatan tambahan. Yang kedua ada ini extend hits, fungsi extend hits dimana tersusun iterasi hits, extend hits, update range. Selanjutnya ada fungsi extend hit, show the extend. Show the extend dimana show the extend ini menentukan implementasi extend hits yang ditemukan dan mengembalikan skor baru dan skor terbaik setelah perluasan. Terdiri dari parameters, arah perluasan, batas perluasan, perhitungan skor baru, pengecekan penurunan skor. Yang keempat ada helper function. Ini helper function yaitu membantu tugas atau fungsionalitas tertentu dalam program, mengurai tugas yang lebih kompleks menjadi potongan-potongan lebih kecil atau mudah dikelola. Selanjutnya di bawah helper function ada parsing, di mana parsing ini adalah proses mengkonversi atau mengurau data dari suatu format atau struktur ke dalam format berstruktur yang lainnya gitu. Selanjutnya ada set optimize parameter. Yang saya mengerti set optimize parameter ini dimana mengacu pada menentukan dan mengatur parameter-parameter tertentu yang dioptimalkan untuk menjalankan algoritma blast. Ada running part 1, running part 2, dan masih banyak. Selanjutnya saya akan menjelaskan optimization Python. File ini yaitu dimulai dari import time dan from blast. Jadi dari folder blast, dari suatu yang ada time-nya diimport ke optimization ini. Jadi mendefinisikan interpreter Python mengimpor modul serta kelas yang diperlukan dari file blast Python. Selanjutnya ada inisialisasi parameter.
yang dimana ada parameter blast seperti WMR 6, word threshold 30, exceed threshold 4. Yang keempat yang tiga ada membaca input, yang dimana input ini seperti urutan teks atau pertanyaan dan matrix score dibaca dari file menggunakan fungsi-fungsi seperti FASTA parser dan matrix parser. Selanjutnya di sini ada eksperimen parameter. Jadi eksperimen parameter ini tersusun 3 loop ya. 3 loop di sini. Dimana menjalankan kombinasi berdasarkan dari nilai WMR, word threshold, dan exceed threshold. Ini dilakukan untuk menguji kinerja blast dengan parameter yang berbeda. Nah, selanjutnya ada menjalankan blast dijalankan untuk kombinasi parameter pada setiap pasangan teks dan pertanyaan. Hasil dicetak dalam bentuk presentasi liputan query dan teks. Dan yang terakhir ada menampilkan hasil dan waktu eksekusi, hasil pencarian dan waktu eksekusi untuk setiap kombinasi parameter dicetak dan ditampilkan pada akhir eksperimen. Total waktu eksekusi juga ditampilkan di sini. Nah, di sini selanjutnya ada RNA transcription Java. Nah, di sini menggunakan bahasa Java ya. Dimana RNA transcription ini dimulai penyusunannya dari deklarasi kelas. Nah, ini. Dan import Java Util Scanner. Yang kedua disusun oleh metode utama, yaitu seperti biasanya public static void main string args dan main string args gitu ya. Oke. Metode utama yang akan dieksekusi saat program dijalankan gitu. Yang ketiga ada deklarasi DNA dan RNA. Yang selanjutnya ada input DNA. Yang selanjutnya ada proses transkripsi. Dan yang keenam ada output dari RNA. Selanjutnya saya akan menjelaskan file dari yang terakhir yaitu mRNA to protein memakai bahasa Java. Nah, seperti biasa dalam file mRNA ini ada deklarasi kelas. Yang kedua mainnya ini di sini public static void biasa. Lalu deklarasi variabel. Nah, ini variabel mRNA dan protein ini dideklarasikan untuk menyimpan urutan mRNA dan dimasukkan pengguna urutan protein yang akan dihasilkan. Di sini ada input mRNA dari pengguna dan program juga meminta pengguna untuk memasukkan urutan mRNA melalui konsol dan mengkonversi menjadi huruf besar. Selanjutnya adalah loop transisi. Nah, ini loop transisi panjang sekali. Ada aturan translasi
ini aturan translasi. Ini yang terakhir ada output protein. Ada output protein di bagian ini. Oke. Jadi urutan protein yang dihasilkan ditampilkan melalui konsol. Perlu dicatat kembali. Oke. Sekian dari penjelasan saya. Ini file terakhir dari suatu program bioinformatics ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang tidak mengenakan. Sekian dari penjelasan tentang proyek ini. Saya Arif Rahman Sofyan, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.